Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lucy Afrina dengan NIM 2314040077. Saya dari Tadris Matematika UIN Imam Bonjol Padang. Nah, di sini saya membuat video mata kuliah Matematika Diskrit guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan dosen pengampu Ibu Nita Putri Utami, MPD. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tiga materi. Materi yang pertama yaitu derajat titik pada graf. Materi yang kedua yaitu materi tentang lintasan terpendek. Dan materi yang ketiga yaitu materi pohon. Nah, materi yang pertama yaitu derajat titik pada graf. Nah, sekarang apa itu derajat titik pada graf? Teman-teman tahu apa itu derajat titik pada graf? Nah, jika tidak tahu, kita lanjut saja ke penjelasannya. Nah, derajat titik atau simpul dalam teori graf ini adalah jumlah sisi yang terhubung atau bersisian dengan titik tersebut. Nah, derajat titik ini mengukur seberapa terhubung sebuah titik dalam jaringan. Misalnya, dalam graf sederhana, hal ini sama dengan jumlah tetangganya. Untuk graf berarah, ada derajat masuk atau in degree, dan juga ada derajat luar atau out degree. Dan jika ada lobnya, dihitung sebagai dua sisi. Nah, misalkan G adalah sebuah graf, di mana P-nya adalah sebuah titik pada graf. Maka derajat titik V ini dilambangkan dengan DGV atau DV, di mana ini merupakan banyaknya sisi G yang terkait dengan titik V. Jika ada gelungnya itu dihitung sebanyak dua kali. Nah, untuk kali ini derajat itu terbagi atas dua. Yang pertama, derajat minimum. Derajat minimum ini dilambangkan dengan DGV. Derajat minimum ini dilambangkan dengan delta G. Delta G-nya ini lambangnya. Nah, delta G ini sama dengan minimum dV untuk V-nya itu elemen dari VG. Nah, selanjutnya yaitu derajat maksimum. Derajat maksimum ini dilambangkan dengan delta G, tapi lambangnya berbeda. Kalau maksimum ini, dan kalau minimum yang ini. Nah, delta G sama dengan maksimum dV, di mana V-nya itu elemen dari VG. Nah, di sini juga kita mengenal dengan teorema jabat tangan. Dalam menghitung jumlah derajat semua titik di sebuah graf, setiap sisinya itu dihitung sebanyak dua kali. Nah, sehingga jumlah derajat semua titik graf itu selalu sama dengan dua kali banyaknya sisi graf tersebut. Nah, hal ini sama dengan teorema jabat tangan. Di sini teoremanya yaitu sigma dV sama dengan dua kali EG, di mana EG-nya itu adalah sisinya. Nah, di sini ada contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, di sini ada gambarnya. Untuk perintahnya, tentukan derajat setiap titik. Yang kedua, tentukan derajat titik minimal atau delta G. Dan yang ketiga yaitu tentukan derajat titik maksimal delta G. Nah, di sini kita lihat untuk derajat titik per titiknya. Untuk yang P terlebih dahulu. Nah, di sini untuk kita lihat derajat titiknya yaitu titik yang bersisian dengan P ini. Di sini ada dua, yaitu P dengan Q dan P dengan S. Nah, derajat titik P ini sama dengan 2. Nah, selanjutnya yaitu untuk yang Q. Yang Q juga bersisian sebanyak 2. Nah, ini Q dengan P dan Q dengan O. Nah, Q dan P ini sama dengan P dan Q. Ini merupakan teorema jabat tangan yang tadi yang sudah dijelaskan. Nah, jadi untuk derajat Q ini ada sebanyak 2. Nah, ini. Nah, selanjutnya yaitu untuk titik O. Titik O di sini kita lihat. Di sini ada 3 sisi yang bersisian dengan titik O ini. Yang pertama O dengan Q, O dengan R, dan O dengan S. Nah, jadi untuk derajat titik dari O ini sebanyak 3. Selanjutnya yaitu untuk yang R. Nah, di sini kita lihat yang R. Yang R titik R ini cuma satu yang bersisian, yaitu R ke O. Nah, jadi derajat titik dari R ini sama dengan 1. Selanjutnya yang untuk S. Nah, untuk titik S ini derajatnya ada 2, yaitu sisi S dengan P dan sisi S dengan O. Nah, untuk derajatnya yaitu 2. Nah, derajat titiknya sudah. Selanjutnya kita menentukan derajat minimalnya atau minimumnya.
Seperti yang dijelaskan tadi, derajat minimal itu derajat titiknya yang paling sedikit. Di sini kita lihat dari 5 titik ini, kita lihat yang mana yang paling sedikit. Nah, di sini yang paling sedikit yaitu derajat yang paling sedikit yaitu derajat R, yaitu sebanyak 1. Maka minimalnya yaitu 1. Nah, selanjutnya kita lihat untuk yang derajat maksimal. Kita lihat dari 5 titik ini yang mana yang paling banyak derajatnya. Nah, di sini kita lihat untuk derajat titik yang maksimalnya yaitu 3. Nah, itu merupakan DO. Nah, untuk yang minimalnya tadi DR. Nah, contoh soal yang kedua, diketahui sebuah graf dengan himpunan simpul P sama dengan A, B, C, D, E. Nah, dan himpunan sisinya yaitu A, B, A, C, A, D, B, C, BD, CD, DE. Nah, tentukan di sini perintah soalnya, tentukan derajat titik minimal dan maksimal dari graf tersebut. Nah, kita gambarkan. Di sini tadi katanya untuk himpunan sisinya A dengan B. Kita gambar A dengan B, A dengan C, dan A dengan D. Nah, selanjutnya B dengan C dengan D, B dengan D, dan D dengan E. Nah, kita lihat derajat simpulnya per titiknya. Yang pertama yaitu untuk titik A. Di sini kita lihat jumlah derajat yang bersisiannya kita hitung. Yang pertama A dengan B 1, A dengan C 2, A dengan D 3. Jadi jumlah derajat titik dari A ini sebanyak 3. Nah, selanjutnya yaitu untuk yang B. Kita lihat yang B untuk jumlah sisinya yaitu ada 3. Yang pertama B dengan A, B dengan C, dan B dengan D. Sebanyak 3 juga. Nah, selanjutnya untuk yang C. Kita lihat yang C. Di sini jumlah yang bersisiannya juga ada 3. Yang pertama, kita ganti warna dulu. Nah, yang pertama yaitu dari C ke D, CD, dan CA. Ada 3 juga. Nah, selanjutnya yang titik D. Kita lihat titik D ini, jumlah sisi yang bersisian dengan titik D ini ada 4. Yang pertama, DA, DB, dan DC, dan DE. Sebab ada 4 derajat titik. Nah, selanjutnya untuk yang E. Kita lihat yang E ini, derajat titiknya cuma 1, yaitu E ke D. Nah, derajat titiknya sudah kita temukan. Selanjutnya kita mencari derajat minimal atau delta G. Nah, di sini kita lihat derajat minimal yang paling sedikit. Nah, di sini kita lihat yang E. Yang E itu dengan derajatnya 1. Maka derajat minimalnya yaitu DE atau dengan banyak derajatnya 1. Nah, selanjutnya yaitu derajat maksimal atau delta G. Kita lihat dari 5 derajat ini, 5 titik ini, yang paling banyak derajatnya yaitu DD. Sebanyak 4 derajat. Nah, selanjutnya contoh soal yang ketiga. Nah, di sini ada gambar yang sudah diberikan. Nah, untuk perintah soalnya, tentukan derajat minimal dan maksimal dan jumlah derajat titiknya. Nah, di sini ada gambarnya, ada titik P1, P2, P3, P4, P5, dan P6. Nah, tadi perintah soalnya menentukan derajat minimal dan maksimal dan juga jumlah derajat titiknya. Nah, di sini kita lihat ada 6 titik. Nah, yang pertama kita cari derajat titik dari P1. Nah, derajat titik dari P1 yaitu ada 2. Yang pertama P1 dengan P2 dan P1 dengan P6. Maka jumlah derajat titiknya yaitu 2. Nah, selanjutnya untuk yang P2. Kita lihat di sini sisi yang berhubungan dengan P2 yaitu ada 4. Yang pertama P1 dengan P2, P2 dengan P1, P2 dengan P3,
P2 dengan P5, dan P2 dengan P6. Jumlah derajatnya yaitu ada 4. Nah, yang ketiga yaitu titik V3. Di sini kita lihat jumlah sisinya atau derajatnya yaitu ada 3. Yang pertama V3 dengan V4, V3 dengan V2, V3 dengan P5. Nah, jumlah derajatnya yaitu ada 3. Selanjutnya untuk yang P4. Kita lihat derajatnya itu ada 2, yaitu P1 dengan P3, P1, P4 dengan P3, P5 dengan P5. Ada sebanyak 2 buah. Salah, maaf. Pas 2. Nah, selanjutnya yaitu untuk P5. Nah, untuk P5 ini kita lihat ada 4 sisi dan 1 gelung. Nah, seperti yang sudah jelaskan tadi, jika ada gelung, kita hitung sebanyak 2 kali. Maka untuk derajat titiknya pada V5 ini, yang pertama V5 dengan V4, V5 dengan V3, V5 dengan V2, V5 dengan V6, dan gelungnya kita hitung sebanyak 2 kali. Maka untuk derajat dari V5 ini sebanyak 6. Nah, selanjutnya yaitu untuk yang V6. Kita lihat jumlah sisinya ada 3. Yang pertama P5 dengan V6, P6 dengan P1, dan P6 dengan P2 sebanyak 3. Nah, untuk perintah soal yang kedua yaitu derajat minimal. Kita lihat dari 6 titik ini, kita lihat yang paling minimalnya berapa. Di sini ada 2. Yang pertama dV1 sebanyak 2 dan dV4 sebanyak 2. Nah, untuk derajat minimalnya kita buat dV1 dan V2. Nah, selanjutnya untuk derajat maksimalnya atau delta G-nya sama dengan kita lihat yang paling banyak di sini derajatnya yaitu E6. Nah, maka untuk derajat maksimalnya yaitu dV5. Nah, kita hitung. Selanjutnya yaitu menentukan jumlah derajatnya. Kita jumlahkan semuanya. 2 tambah 4, 6, tambah 3, 9, tambah 2, 11, tambah 6, 17, tambah 3, 20. Maka jumlah derajatnya itu sebanyak 20. Nah, selanjutnya contoh soal 4. Ini contoh soal yang 4 ini, nomor 4 ini adalah contoh soal teorema jabat tangan. Nah, di sini soalnya, di suatu acara terdapat 6 orang. Jika total jabat tangan yang terjadi adalah 9 kali, tentukan jumlah total derajat simpulnya. Nah, untuk penyelesaiannya, di sini kita menggunakan teorema jabat tangan tadi, yaitu sigma dV sama dengan 2 dikali EG. EG ini adalah sisinya. Nah, total derajatnya sama dengan 2 dikali jumlah jabat tangannya tadi sebanyak 9 kali. Maka total derajatnya yaitu 2 dikali 9 sama dengan 18. Maka jumlah total derajat simpulnya sebanyak 18. Nah, selanjutnya yaitu contoh soal 5. Nah, di sini ada gambarnya. Nah, sini ada perintah soalnya juga. Di sebuah pertemuan terdapat 5 orang. Orang yang pertama yaitu A, B, C, D, E. Nah, pada gambar menunjukkan jabat tangan yang terjadi. Nah, di sini ada jabat tangan yang terjadi. Untuk perintah soalnya, tentukan derajat setiap orang. Nah, yang kedua, hitunglah jumlah seluruh jabat tangan. Nah, di sini kita menentukan derajat setiap orang ini. Nah, juga menghitung jumlah seluruh jabat tangannya. Nah, di sini sama seperti yang tadi, kita menentukan derajat per titik. Yang pertama, untuk titik yang A. Untuk titik yang A, kita lihat di sini jumlah derajat yang bersisian dengan A itu ada 2. Yang pertama, A dengan B, A dengan C, sebanyak 2. Selanjutnya, untuk titik yang B itu juga 2. Yang itu B dengan A dan B dengan C. Selanjutnya, untuk yang C. Di sini kita lihat, untuk yang C itu ada 4 derajat titik, di mana sisinya yang pertama C dengan B, C dengan A,
C dengan D, dan C dengan E. Sebanyak 4 buah. Nah, untuk titik yang D, kita lihat di sini ada eh, dua sisi, yaitu D dengan C dan D dengan E. Sebanyak dua. Nah, selanjutnya yaitu untuk yang E. Yang E juga ada dua derajat titik, yaitu D dengan C dan D dengan E dengan D. Sebanyak dua. Nah, untuk total jumlah seluruh jabat tangannya ada 6, yaitu AB1, BC2, AC3, CD4, DE5, EC, dan E6. Nah, baiklah, selanjutnya yaitu kita akan membahas materi tentang lintasan terpendek. Nah, sekarang apa itu lintasan terpendek? Nah, sebelum kita mengetahui apa itu lintasan terpendek, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu lintasan. Nah, lintasan pada graf ini adalah urutan sisi yang menghubungkan serangkaian simpul atau titik dalam sebuah graf. Bisa berhingga atau tak terhingga, di mana simpul atau sisi bisa berulang tergantung dengan definisinya. Nah, di sini kita akan membahas tentang lintasan terpendek atau shortest path. Nah, lintasan terpendek ini adalah jalur teroptimal dari satu titik ke titik lain dalam sebuah jaringan, di mana jaringannya itu harus memiliki graf yang berbobot. Nah, yaitu yang memiliki total nilai atau bobot paling minimum, di mana bobot ini bisa berupa jarak, waktu, biaya, atau parameter lain yang relevan. Nah, di sini kita menggunakan algoritma Dijkstraw, di mana algoritma Dijkstraw ini adalah sebuah prosedur iteratif yang mencari lintasan terpendek antar simpul satu ke simpul yang dituju pada graf berbobot. Nah, di sini kita harus mengetahui apa itu graf berbobot. Nah, graf berbobot ini adalah jaringan yang setiap sisinya atau garis penghubungnya memiliki nilai numerik atau bobot. Nah, bobot ini bisa mewakili jarak atau kilometer, waktu atau menit, biaya atau rupiah, atau hambatan lainnya. Nah, untuk contoh soal yang pertama, di sini ada soalnya, di sini ada gambar diberikan. Nah, untuk perintah soalnya, berdasarkan gambar di samping, tentukan lintasan terpendek dari A ke D. Di garis bawahi A ke D, berarti kita harus menghitung lintasan terpendek dari A ini ke D ini. Nah, untuk menentukan lintasan terpendek, kita lihat lintasannya. Nah, untuk memilih, sini kan ada dua lintasan. Nah, untuk memilih lintasan terpendek, kita pilih bobotnya yang paling minimal. Nah, untuk KD ini kita ada dua lintasan dari A. Yang pertama A ke B dan B ke F. Tetapi yang paling minimalnya yaitu A ke F. Jadi kita pilih lintasan dari A ke F. Maka A, F. Nah, selanjutnya dari F juga ada tiga lintasan. Yang pertama FB, FC, dan FE. Nah, dari tiga lintasan ini, lintasan yang paling minimal yaitu lintasan dari F ke B. Sebanyak bobotnya itu 1. Maka FB. Nah, selanjutnya di sini OB ini ada dua lintasan. eh, tiga lintasan, tetapi lintasan yang EBF ini tidak mungkin kita pakai lagi karena dia akan kembali ke semula. Nah, di sini ada lintasan yaitu BC dan BA. Jika kita pilih, nah di sini kan yang paling minimal yaitu BA. Nah, tetapi kalau kita memilih BA ini, maka kita akan kembali ke A-nya, kita tidak akan sampai ke tujuan kita. Nah, berarti kita pilih yang BC. Nah, yang BC, nah, Nah, yang C juga ini ada tiga lintasan. Ada yang langsung ke D, ada yang ke E, dan ada yang ke F. Jika kita ke F, maka kita akan kembali lagi ke A-nya lagi. Nah, jadi kita ambil antara CD dengan CE. Nah, lintasan yang paling minimal, bobot yang paling minimalnya yaitu CE. Jadi kita pilih yang CE. CE. Nah, selanjutnya, nah untuk KE ini kan kita bisa juga dari FE. Nah, kita perhitungkan dari FBCE dengan FE-nya langsung. Jika FE
Jika kita ke FE, nah, bobotnya lintasan yang kita pakai itu sebanyak 10. Sedangkan jika kita memilih dari F, B, C, E sebanyak 1 ditambah 5 ditambah 2. Berarti ada 8. Berarti tetap menang yang A, lintasan dari F, B, C, E. Berarti kita tidak memakai yang F, E ini. Nah, selanjutnya yaitu lintasan ke D. Nah, kita ambil yang E, K, E. Karena cuma satu lintasan. Maka lintasan terpendek kita yaitu A ke F, F ke B, B ke C, C ke E, dan E ke D sebanyak 2 ditambah 1, 2. Nah, sebanyak 2 ditambah 1 ditambah 5 ditambah 2 ditambah 2 ditambah dengan 3. Yaitu sebanyak 2, 3, 8, 10, 13. Nah, jadi lintasan terpendek kita yaitu A, F, B, C, E, D sebanyak 13 bobotnya. Nah, selanjutnya contoh soal yang kedua. Nah, di sini ada perintah soalnya. Berdasarkan gambar di samping, tentukan lintasan terpendek dari A ke F. Katanya dari A ke F berarti ini ke F yang di sini. Nah, di sini kita akan melihat lintasan terpendeknya. Nah, di sini untuk yang A ada beberapa lintasan. Yang pertama A ke B, A ke G, dan A ke D. Nah, berdasarkan tiga lintasan ini, bobot yang paling minimalnya itu yaitu A ke B. Jadi kita pilih lintasan dari A ke B. A ke B. Nah, dari B ini kita ada tiga lintasan. Yang pertama A ke D, A ke C, dan A ke E. Nah, kita pilih lintasan yang dari BD karena ini bobotnya yang paling rendah. Maka A ke B ke D. Nah, selanjutnya D ini di sini kita ada dua lintasan juga. Di sini ada 4 lintasan. Satu ke B, DB itu kembali. Jika DA juga kembali ke A dan di sini ada lintasan DG dan DE. Nah, untuk bobot yang paling minimalnya itu DE. Nah, ambil yang DE. Yang DE. Nah, kita ambil yang DE. Nah, selanjutnya kita pilih lintasan dari yang sini ada dua lintasan, ada E ke C dan E ke F. Nah, untuk lintasan yang paling minimal yaitu E ke C. Banyak dua. E ke C. Nah, di sini kita perhatikan lagi. Nah, untuk ke C ini kan kita bisa langsung dari B ke C tanpa melalui BDE. Tetapi kita bandingkan bobot yang paling minimal antara BC dengan BDE itu yang mana? Nah, kita lihat. Jika kita dari B ke C berarti bobot yang kita lalui sebanyak 7. Nah, jika kita B ke C sama dengan 7. Nah, kita hitung dari B, D, C. Nah, kita hitung B ke D itu 3, 3 ke 4 itu 7, 7 ke 2 itu 9. Berarti ini sama dengan 9. Nah, antara perbandingan yang dua ini, yang paling minimal kan yang BC ini. Jadi, kita ambil lintasan yang minimalnya yaitu BC. Jadi, lintasan yang kita pakai tidak lagi lintasan yang dari A, B, D, E, tetapi kita pakai yang BC langsung karena bobot yang paling minimalnya yaitu BC. Nah, BC. Nah, setelah ke BC, yang paling minimalnya yaitu 1 itu C1. C-nya 1. Nah,
B, C, D. Berarti A, B, C, A, B, C, D. Sebanyak 2 tambah 7, 2 tambah 7, 9, tambah 1, 10. Nah, beginilah untuk contoh soal yang kedua. Kita harus membandingkan dulu. Walaupun kita lihat oh di sini bobotnya rendah, tapi kita bandingkan lagi dengan yang sini. Apakah jika kita melintasi yang B, D, E ini masih minimal minimal untuk bobotnya, tapi kita perhatikan lagi yang B, C ini apakah dia lebih minimal daripada yang B, D, E ini. Jika dia maksimal berarti kita tetap pakai yang B, D, E, C. Tetapi jika dia minimal kita pakai langsung B, C-nya. Nah, selanjutnya, contoh soal 3. Di sini contoh soalnya berdasarkan gambar di samping. Tentukan lintasan terpendek dari P ke R. Kita garis bawahi. Katanya P ke R. Berarti P ke R ini. Nah, ini lintasannya dekat. Tapi dekat ini juga kita memiliki banyak cara. Nah, untuk mencari lintasan terpendeknya, kita lihat bobot yang paling minimal. Nah, untuk lintasan P ini ada dua. Yang pertama PU dan PQ. Di antara yang dua lintasan ini, bobot yang paling minimalnya yaitu PQ. Jadi kita pakai lintasan PQ. Selanjutnya, Q ini ada dua lintasan. Kita hitung lintasannya yaitu kita lihat lintasannya yang paling minimalnya yaitu satu. 1 dan 5. 5 ini langsung ke Q, 5 ini langsung ke R. Kita ambil yang T. Nah, di sini kita perhatikan lagi. Nah, jika kita ke T, otomatis kita ke S lagi. Nah, ke S ini kita memiliki bobotnya yang paling minimal itu 2. Tetapi jika kita memilih 2, kita akan kembali lagi ke U. U kembali ke P. Nah, kita ambil yaitu T ke S. Nah, T ke S ini kan bobotnya yaitu 4. Sama halnya dengan kita mengambil dari sini. Maka, jika kita ambil lintasan terpendeknya itu Q, T, S, R, maka bobot kita yaitu 1 tambah 4, 5. 5 tambah 3, 8. Maka, ini merupakan lintasan maksimal dibandingkan dengan QR. Kalau kita pilih QR-nya langsung, bobot kita sebanyak 5. Nah, jadi kita ambil lintasan. Jadi kita tidak ambil yang ini. Kita ambil langsung yang E, Q, dan R. Sebanyak 7. Nah, coba kita bandingkan yang P, Q, T, S. Walaupun tadi di lintasan Q ini paling minimalnya yaitu 1, tetapi kita lihat lagi T ke S ini kan 4. Nah, S ke R ini 3. Nah, di sini kan otomatis bobot minimalnya kita tuliskan ya 4 PP Q T S R. Nah, P ke Q itu bobotnya 2, Q ke T itu 1, T ke S itu 4, S ke R itu bobotnya 3. Maka totalnya yaitu 10. Nah, kita bandingkan jika kita mengambil lintasan yang E, Q, dan R langsung. Nah, P ke Q ini kan bobotnya 2, Q ke R ini adalah 5. Jadi, untuk lintasannya yaitu sebanyak 7. Nah, kita bandingkan yang dua ini, yang paling minimal kan yang kita ambil yang ini, yang 7. Karena ini 10, ini 7. Jadi, lintasan yang ini tidak kita pakai, tapi kita pakai lintasan yang ini, karena ini lintasan terpendeknya. Nah, selanjutnya yaitu contoh soal 4. Nah, di sini ada contoh soal perjalanan seseorang. Nah, jika Putri ingin pergi ke lokasi titik I dan Putri berada di lokasi A, di sini kita buat garis bawahi. Putri berada di lokasi titik A, di sini berarti Putri di sini. Nah, dia mau pergi ke titik I di sini. Nah, manakah lintasan terpendek yang dilalui Putri?
Nah, katanya tadi Putri di sini dan dia mau ke sini. Nah, kita pilih lintasan terpendeknya. Nah, kita lihat. Lintasan dari A ini ada dua. Yang pertama A ke B dan A ke C. Nah, kita lihat mana lintasan yang paling rendah, yaitu 4 kilometer. Jadi kita ambil yang A ke C dengan 4 kilometer. Nah, C ini kita lihat ada dua lintasan juga. Nah, di sini ada dua lintasan. Yang pertama CKD itu dengan dengan jaraknya 6 kilometer dan CKE itu jaraknya 7 kilometer. Nah, kita ambil yang CD karena itu yang paling minimalnya. Sebanyak 6 kilometer. Nah, selanjutnya yang lintasan D ini. D ini kan ada dua lintasan juga, yang DKF dan DKG. Nah, di sini yang paling minimal jaraknya yaitu yang DKG yaitu 5. Berarti kita pilih yang DKG. DKG yaitu 5. Nah, selanjutnya di sini kita lihat G cuma satu lintasan berarti D ke G, G ke I-nya langsung, G ke I sebanyak sepanjang 7 kilometer. Nah, di sini untuk panjangnya yaitu sebanyak 22. Nah, kita bandingkan dengan jika kita mengambil yang KB langsung. Di sini kan cuman jarak titik yang kita lalui itu A ke B, B ke H, H ke I. Nah, kita hitung yang lintasan dari ini, yang dari A ke B ini. Nah, A ke B sebanyak sepanjang 6 kilometer. Nah, dan B ke H sepanjang 8 kilometer. Dan H ke I sepanjang 7 kilometer. Nah, kita hitung. Nah, 6 ditambah 8, 14. 14 ditambah 7 yaitu 21. Nah, kita lihat di sini perbandingannya. Jika kita melalui lintasan A ke C, C ke D, D ke G, G ke I, yaitu jarak yang kita tempuh yaitu sebanyak 21 kilometer. Nah, tetapi jika kita pilih lintasan dari A ke B, B ke H, H ke I, kita melalui jarak sebanyak 21 kilometer. Nah, dari perbandingan yang dua ini, yang paling minimal lintasannya yaitu yang A, lintasan dari BHI. Jadi yang kita pakai lintasannya yang ABHI ini. Jadi jika Putri ingin ke lokasi titik ini, dia harus melewati ABHI ini agar dia melalui lintasan terpendek. Nah, selanjutnya yaitu contoh soal 5. Nah, contoh soal 5, berdasarkan gambar di samping, lintasan terpendek dari A ke D adalah, nah ini A ke D. Nah, seperti yang D. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, jika kita mau ke sesuatu lintasan, kita pilih jaraknya yang paling minimal atau bobotnya yang paling minimal. Nah, kita lihat di sini. Dia A ini ada dua lintasan yaitu A ke B dengan bobot 4, A ke C dengan bobot 2. Nah, kita pilih yang A ke C ini karena bobotnya paling minimal yaitu 2H ke C. Nah, C ini ada 3 lintasan lagi yaitu C ke B, C ke D, dan C ke E. Nah, kita lihat perbandingan 3 lintasan ini. Yang paling minimal yaitu C ke B yaitu 1. Berarti kita ambil yang B yaitu 1. Ini 2 tadi kan. Nah, B ini kan cuma 3 lintasan. Yang pertama B ke A. Jika kita ke A akan kembali, jika kita ke C juga akan kembali. Maka kita ambil yang BD, yaitu sebanyak 5. Berarti untuk lintasan terpendeknya itu nah, jadi lintasan terpendek dari A ke D itu yaitu dari A ke C, C ke B, B ke D sebanyak 8 bobot. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan materi tentang pohon. Nah,
kita sering mendengarkan kata pohon. Pohon itu kita sering lihat pekarangan kita banyak sekali pohon. Tetapi pada graf ini juga ada istilah dengan kata pohon. Nah, sekarang apa itu pohon? Nah, pohon itu adalah graf tak berarah yang terhubung dan tidak memiliki sirkuit. Nah, kita garis bawahi graf yang tak berarah, terhubung, dan tidak memiliki sirkuit. Nah, kita harus mengetahui apa itu graf tak berarah. Graf tak berarah ini adalah garis yang sisinya tidak memiliki arah. Biasanya itu ditandai dengan panah gitu, panah. Yang artinya jika dia tak berarah, maka dia memiliki hubungan antara dua simpul. Nah, kalau dia berarah kan cuma satu arah gitu. Kalau graf tak berarah ini memiliki hubungan antara dua simpul yang bersifat dua arah atau timbal balik. Nah, selanjutnya yaitu sirkuit. Sirkuit dalam sebuah jalur dalam sirkuit dalam graf itu adalah sebuah jalur tertutup yang dimulai dan berakhiri dengan titik simpul yang sama. Nah, garis bawah sirkuit ini merupakan uh, jalur tertutup yang dimulai dan diakhiri dengan simpul titik yang sama. Kita garis bawah itu sirkuit yang dimulai dan diakhiri dengan simpul yang sama. Nah, selanjutnya yaitu terhubung. Terhubung dalam teori graf ini artinya setiap titik dalam graf dapat dicapai dari titik lainnya, baik secara langsung maupun melalui titik lain gitu. Dia berarah graf terhubung ini maksudnya dia memiliki hubungan misalnya dari A ke C berarti A B C itu merupakan apa namanya merupakan terhubung. Nah, misalnya kalau kita yang A B dan CD. Ini bukan merupakan terhubung karena dia tidak memiliki hubungan BC gitu. Seandainya AB, BC, CD, maka itu merupakan graf terhubung. Nah, untuk contoh soal pertama. Nah, di sini ada gambarnya. Kata di sini perintah soalnya. Tentukan apakah gambar di samping merupakan pohon atau tidak. Nah, di sini dikasihkan gambarnya. Nah, menurutkan definisi tadi, kita harus memperhatikan tiga sifatnya. Yang pertama yaitu dia harus terhubung dan dia tidak berarah. Dan yang ketiga, dia tidak memiliki sirkuit atau simpul yang diawali dan diakhiri titik yang sama. Nah, di sini kita lihat apakah dia terhubung. Nah, kita lihat B dengan C dia terhubung, A dengan D terhubung, D dengan C terhubung, D dengan E terhubung, dan D dengan F terhubung. Maka sifat yang pertama yaitu benar. Nah, untuk sifat yang kedua, apakah dia tidak berarah? Kita lihat. Nah, di sini. Di sini kan sisinya BA bisa jadi BA dan AB bisa jadi AB. Nah, ini kan tidak ada tanda panah yang menunjukkan dia berarah gitu. Maka dia sifatnya ini timbal balik. Maka dia masuk kepada simpul yang tak berarah. Maka untuk sifat yang kedua yaitu benar. Nah, selanjutnya apakah dia tidak memiliki sirkuit? Nah, kita lihat. Seperti penjelasan tadi, sirkuit itu adalah simpul yang dimulai dan diakhiri titik yang sama. Kita lihat, apakah ada di sini simpul yang dimulai dan diakhiri titik yang sama? Kita lihat BA, AD, DC, DE, dan DF. Berarti di sini tidak ada sirkuit atau simpul yang diawali dan diakhiri titik yang sama. Berarti ini benar. Nah, seandainya jika A dengan B ini disambungkan lagi, maka ini merupakan sirkuit karena bisa jadi ABDE, bisa jadi BADE, BADB, atau DBAD karena diawali dengan D dan diakhiri dengan D lagi. Maka ini yang namakan sirkuit. Kalau ini ada berarti ini bukan pohon karena nah di sini kita lihat untuk sifat yang tiga ini memenuhi, maka ini merupakan pohon. Pohon. Nah, ini merupakan pohon. Nah, selanjutnya untuk contoh soal yang kedua. Nah, di sini ada gambarnya, ada 6 simpul.
Nah, perintah soalnya, tentukan apakah gambar di samping merupakan pohon atau tidak. Nah, di sini kita harus mendeteksi atau menentukan apakah ketiga sifatnya ini termasuk ke dalam gambar ini. Nah, yang pertama kita lihat untuk sifat yang pertama. Sifat yang pertama itu apakah dia terhubung. Nah, kita lihat. Di sini kan misalnya kita mulai dari A. A, B, B, C. Maka dia terhubung. A, B, F, D. Nah, dia terhubung. Maka untuk sifat yang pertama yaitu memenuhi. Nah, selanjutnya yaitu untuk sifat yang kedua. Untuk sifat yang kedua, apakah dia tak berarah? Nah, kita lihat apakah dia tak berarah. Nah, di sini kita lihat tidak ada panah yang menunjukkan dia berarah. Berarti untuk gambar ini merupakan graf yang tak berarah karena dia bisa merupakan simpul yang timbal balik. Bisa A ke B dan bisa B ke A karena dia tidak ada panah yang menunjukkan dia berarah. Berarti untuk sifat yang kedua itu memenuhi. Selanjutnya, apakah dia tidak memiliki sirkuit? Kita lihat di sini. Apakah ada simpul yang diawali dan diakhiri titik yang sama? Nah, kita lihat di sini gambar ini. Jadi walaupun dia nampaknya dia menyatu gitu, tetapi ini bukan merupakan sirkuit karena jika dia sirkuit itu otomatis di sini harus ada titik baru dia sirkuit. Kalau di sini ada titik yang menandakan dia titik simpul simpul salah satu simpul, maka dia ini merupakan sirkuit. Karena di sini tidak ada titik, berarti ini tidak memiliki sirkuit. Karena dia tidak ada titik yang diawali dan diakhiri dengan titik yang sama gitu. Berarti untuk sifat yang ketiga yaitu memenuhi. Maka ini merupakan pohon. Nah, untuk contoh soal yang ketiga, untuk soal yang ketiga, di sini ada gambar diberikan. Nah, perintah soalnya tentukan apakah gambar di samping merupakan pohon atau tidak. Nah, untuk menentukan pohon atau tidaknya kita gunakan sifat yang tiga tadi itu. Yang pertama, apakah dia terhubung? Kita lihat. Nah, yang pertama A, B. Dia di sini buat terhubung A, B, A, A, F, F, D, D, C, dan D, E. Berarti untuk sifat yang pertama dia itu memenuhi. Untuk sifat yang kedua, apakah dia tak berarah? Nah, kita lihat di gambar ini tidak ada tanda panah yang menandakan dia berarah. Berarti untuk sifat yang kedua yaitu memenuhi. Nah, untuk sifat yang ketiga, apakah dia tidak memiliki sirkuit? Nah, di sini kita lihat. Oh, ada sebuah titik yang diawali dan diakhiri dengan titik yang sama yaitu A, F, D, A atau D, A, F, D atau F, D, A, E. Yaitu ada titik yang diawali dan diakhiri titik yang sama. Berarti uh, sifat yang ketiga tidak memenuhi. Nah, jika di antara tiga sifat ini ada satu yang tidak memenuhi, maka gambar itu merupakan tidak pohon atau dia tidak pohon gitu. Maka untuk contoh soal yang ketiga ini bukan pohon. Bukan pohon. Nah, tulisannya jelek. Nah, maka untuk contoh soal tiga ini bukan pohon karena dia ada sifat ketiga yang tidak dipenuhi yaitu tidak memiliki sirkuit sedangkan di gambarnya memiliki sirkuit. Nah, selanjutnya yaitu hutan. Nah, hutan ini adalah kumpulan pohon atau graf tak berarah tidak terhubung. Nah, maksudnya ini graf tak berarah dan tidak terhubung. Misalnya, oh ada tiga pohon. Nah, pohon ini harus tidak berhubung. Kalau dia berhubung berarti bukan hutan. Kalau dia tidak berhubung berarti dia hutan dan dia tidak boleh berarah. Nah, hutan-hutan yang tak terhubung ini dinamakan dengan komponen. Nah, dia harus memiliki banyak komponen dan tidak terhubung. Dan dia tidak boleh memiliki sirkuit seperti sifat pohon yang sebelumnya. Nah, setiap komponen pada hutan ini adalah pohon. Nah, untuk contoh soalnya, untuk contoh soal yang keempat. Nah, di sini ada diberikan gambar, di sini ada tiga pohon. Tentukan apakah gambar di samping merupakan hutan atau tidak. Nah, di sini ada tiga pohon. Pohon satu, kita namakan dengan G1.
ini G2, ini G3. Nah, sebelum kita menentukan apakah dia hutan, kita tentukan terlebih dahulu apakah graf-graf ini merupakan pohon. Nah, kita menggunakan sifat yang tadi. Yang pertama tidak berarah. Nah, kita lihat yang untuk pohon yang pertama. Dia kan di sini tidak ada tanda panah yang menghubungkan dia berarah. Berarti ya untuk sifat pertama pohonnya memenuhi. Yang kedua, dia harus berhubungan. Nah, kita lihat dia berhubungan ya ke sini, titik ke sini, ini ke sini, ini ke sini, dan ini ke sini. Nah, untuk sifat yang kedua yaitu memenuhi. Nah, kita lihat apakah di sini ada sirkuit atau tidak ada. Nah, di sini kita lihat tidak ada titik yang diawali dan diakhiri dengan titik yang sama. Berarti ini tidak sirkuit. Berarti untuk sifat pohon dia memenuhi. Berarti ini pohon. Untuk yang kedua, nah di sini kita lihat apakah dia berarah. Nah, di sini tidak ada tanda panah pada sisinya. Di sini titiknya tidak ada panah. Berarti ini bisa timbal balik. Hmm. Nah, berarti untuk sifat yang pertama yaitu memenuhi. Untuk sifat yang kedua yaitu apakah dia terhubung, kita lihat. Nah, ini memang terhubung karena selalu titiknya ada yang selalu menghubungkan. Hmm. Nah, berarti untuk sifat yang kedua yaitu memenuhi. Nah, sifat yang ketiga yaitu apakah dia tidak sirkuit. Kita lihat apakah di sini ada titik yang diawali dan diakhiri titik yang sama. Kita lihat tidak ada, berarti sifat yang ketiga memenuhi. Berarti ini merupakan pohon. Nah, untuk yang ketiga kita lihat apakah dia berarah atau tidak. Nah, di sini kita lihat tidak ada panah yang menunjukkan dia berarah, berarti ini untuk sifat yang pertama memenuhi. Untuk sifat yang kedua, apakah dia terhubung? Nah, di sini kita lihat semua titiknya itu terhubung. Dari titik ini ke sini, ini ke sini, dan ini semuanya terhubung. Maka untuk sifat yang kedua memenuhi. Untuk sifat yang ketiga, apakah dia sirkuit? Kita lihat apakah di sini ada titik yang diawali dan diakhiri titik yang sama. Kita lihat tidak ada, berarti untuk sifat yang ketiga memenuhi. Maka graf ketiga ini merupakan pohon. Nah, selanjutnya kita menentukan apakah itu hutan atau tidak. Nah, untuk sifat hutan itu ada tiga. Yang pertama, apakah dia merupakan pohon. Nah, sudah kita jelas kita uh, apa namanya? Sudah kita selidiki tadi apakah ketiga graf ini pohon. Ya, berarti untuk sifat pertama memenuhi. Nah, untuk sifat yang ketiga, apakah dia tidak terhubung? Kita lihat. Nah, untuk graf satu, graf 2, graf 3, apakah dia terhubung? Kita lihat tidak ada titik yang menghubungkan. Berarti untuk graf untuk sifat yang kedua yaitu memenuhi. Selanjutnya, apakah dia tidak sirkuit? Kita lihat. Sirkuit tadi kan diawali dan diakhiri titik yang sama. Kita lihat apakah dari ketiga graf ini ada yang sirkuit. Kita lihat tidak, maka untuk sifat yang ketiga memenuhi. Nah, karena ketiga sifat ini memenuhi, otomatis hutan ini merupakan graf ini merupakan hutan. Berarti ini hutan. Nah, selanjutnya yaitu contoh soal 5. Nah, contoh soalnya tentukan apakah gambar di samping merupakan hutan atau tidak. Nah, kita lihat di sini. Untuk gambar ini kita lihat. Nah, kita di sini ada G1, graf 1, graf 2, graf 3. Nah, kita lihat untuk graf 1. Nah, graf 1 ini kita lihat. Nah, di sini kita harus menggunakan sifat pohon yang tiga tadi. Yang pertama, apakah dia tidak berarah? Kita lihat tidak ada panah yang menunjukkan dia berarah. Berarti ini tidak berarah. Sifat satu terpenuhi. Sifat yang kedua yaitu apakah dia terhubung? Kita lihat semua titik ini terhubung. Berarti sifat kedua memenuhi untuk yang graf 1. Nah, sifat yang ketiga, apakah dia tidak sirkuit? Kita lihat tidak ada di sini titik yang diawali dan diakhiri titik yang sama. Berarti ini sifat yang ketiga memenuhi. Maka graf 1 ini adalah pohon. Nah, kita lihat untuk graf yang kedua. Nah, uh, untuk graf yang kedua kita lihat, kita tentukan ketiga sifat pohon. Yang pertama, apakah dia berarah? Kita tentukan tidak. Maka untuk graf yang pertama, untuk sifat pohon yang pertama yaitu memenuhi, yaitu dia tidak memiliki arah. Karena dia tidak memiliki arah, maka ini merupakan pohon untuk sifat yang pertama. Untuk sifat yang kedua, apakah dia terhubung? Kita lihat
Di sini dia terhubung. Maka sifat yang kedua yaitu memenuhi. Nah, untuk sifat yang ketiga, apakah dia tidak memiliki sirkuit? Nah, kita lihat di sini ada suatu titik yang diawali dan diakhiri titik yang sama. Berarti ini merupakan sirkuit. Jadi, untuk graf 2 ini sifat ketiganya tidak memenuhi. Nah, jika di antara graf ini ada yang tidak pohon, maka dia tidak merupakan hutan. Jika salah satunya pun ada yang tidak pohon, maka graf itu tidak dinamakan hutan. Dia tidak pohon. Dia karena sifat satu tidak memenuhi, maka gambar ini tidak pohon. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Eh, Semoga bermanfaat dan bisa dimengerti oleh teman-teman sekalian. Jika ada perkataan saya dan pengucapan saya yang kurang dimengerti, mohon dimaklumi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.